Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7331 sampai bab 7340. Setelah menempuh perjalanan panjang 10 jam, Charlie akhirnya kembali ke Aurus Hill. Langit malam tampak kelabu, seolah turut mencerminkan kegelisahan yang menggelayuti hati. Di sisi lain, keluarga Harker di Aurus Hill bersama para ninja utusan keluarga Ito tengah bergerak cepat, menyisir setiap petunjuk sekecil apapun yang mungkin mengarah ke keberadaan Claire. Namun, bahkan bagi para ahli yang sudah makan garam dalam dunia penyelidikan, teka-teki rumit seperti ini tetap sulit diurai. Seperti yang pernah dikatakan Rosalie, setiap petunjuk yang ditemukan bagaikan jalan di dalam labirin tanpa ujung, semakin diikuti, semakin berliku dan membingungkan. Charlie menyadari sejak awal bahwa ini bukanlah perkara yang bisa diselesaikan dalam sehari dua hari. Tapi meski dia sudah menyiapkan diri untuk proses panjang, hasil yang diterima tetap saja membuat sesak-sesak. Begitu pesawat mendarat, tanpa membuang waktu, ia langsung menghubungi Vera melalui telepon. Suaranya terdengar tegas, tapi di balik itu terselip rasa lelah. Saat itu jarum jam menunjukkan pukul 7 malam, hari Jumat yang temaram. Di ujung sambungan, suara lembut Vera terdengar jernih. Saya sedang di Villa Scarlet Pinnacle, Tuan Muda. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Charlie pelan menjawab tapi mantap. Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Nona Lafor. Jika tidak merepotkan, saya ingin mendengar pendapat Anda. Tentu saja tidak merepotkan, jawab Vera dengan nada hangat dan sopan. Tuan Muda, silakan datang saja. Saya akan menyiapkan teh, dan akan menunggu Anda di sini. Mendengar itu, Charlie menghela nafas lega. Ia kemudian meminta Albert dan Isaac untuk beristirahat. Sementara dia mengemudikan mobil yang telah disiapkan anak buah Isaac menuju Villa Scarlet Pinnacle. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam ketika mobilnya berhenti di depan villa yang berdiri anggun di puncak bukit. Begitu menerima kabar kedatangannya, Logan Carrick bersama istrinya serta Decai Raven segera menyambut di pintu gerbang. Meski usia mereka telah mencapai 80 tahun, sikap hormat mereka terhadap Vera begitu tulus, seolah sedang menantikan seorang dewi yang mereka muliakan. Dan terhadap Charlie, rasa hormat mereka bahkan lebih dalam lagi. Saat melihat sosoknya turun dari mobil, Logan segera melangkah maju dan menunduk hormat. Tuan Wade, Anda sudah tiba. Charlie kecil tersenyum, sopan namun tetap berwibawa. Terima kasih. Di mana Nona Lafor? Logan menjawab dengan tenang. Nona Lafor sedang menunggu Anda di halaman atas. Decai yang berdiri di sana menambahkan dengan sopan. Tuan Wade, Nona Lafor memerintahkan kami untuk tetap di bawah agar tidak mengganggu Anda. Jadi, saya tidak akan mengantar Anda ke atas. Melihat rasa hormat mereka yang begitu dalam, Charlie mengangguk sambil tersenyum. Baik, terima kasih atas bantuan kalian semua. Aku akan naik sendiri. Udara malam menusuk kulit saat ia menaiki anak tangga batu menuju halaman atas. Di puncak, gerbang kayu besar tampak agak terbuka, menyisakan celah selebar 20 cm. Dari celah itu, Charlie bisa melihat Vera duduk tenang di bawah rindang pohon teh puer tua, induk teh yang legendaris. Ia tampak anggun dalam balutan gaun putih panjang dan jubah bulu senada, sambil merebus air dan menyiapkan teh dengan gerakan yang halus dan berirama, seperti ritual sakral. Baru saja Charlie hendak mengetuk pintu, suara lembut namun jelas terdengar dari dalam. Tuan Muda, silakan masuk. Tanpa menunggu lebih lama, ia mendorong pintu kayu berat itu dan melangkah masuk. Aroma teh hangat langsung menyapa, bercampur dengan hawa lembab pegunungan yang menenangkan. Begitu melihat Charlie, Vera berdiri dan sedikit membungkuk hormat. Saya sedang membuat teh dan tidak sempat menyambut Anda di depan. Mohon maaf atas ketidaksopanan ini. Charlie tersenyum tulus. Nona Lafor, kita sudah melalui hidup dan mati bersama. Kita sahabat, bukan orang asing. Tak perlu seremonial seperti itu. Vera tersenyum lembut. Matanya berkilau di bawah cahaya lentera. Etika tetap penting, Tuan Muda. Nenek saya selalu bilang, bahkan setelah menikah pun, seorang wanita harus tetap tahu sopan santun terhadap suaminya. Apalagi,
Anda adalah penyelamat saya. Charlie menggeleng kecil sambil tersedak lemah. Kamu juga penyelamatku, Nona Lafor. Setelah itu, ia duduk di hadapan Vera, meninggalkan segala basa-basi. Ia menatap pohon tua di atas mereka. Batangnya tebal dan daunnya hijau tua berkilau meski cuaca menusuk. Saya tidak menyangka induk tepuer ini masih begitu hidup bahkan di udara sedingin ini. Sambil kagum, Vera menatap pohon itu sejenak, lalu berkata dengan tenang. Meski gagal dalam ujian pertamanya, kini ia dihidupkan kembali. Ia telah menjadi semacam tanaman kebal. Cuaca biasa tidak lagi mempengaruhi dirinya. Ia hanya perlu menunggu ujian berikutnya dengan sabar. Setelah itu, ia menuangkan teh ke dalam cangkir kecil hingga hampir penuh, lalu menyerahkannya kepada Charlie. Silakan, Tuan Muda, cicipilah. Mungkin rasanya berbeda dari sebelumnya. Charlie menerima cangkir itu dengan hormat, lalu menyesap perlahan. Teh hangat mengalir melalui tenggorokannya, membawa aliran energi lembut yang menembus hingga ke perut. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, rasanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Energi spiritualnya lebih pekat, tapi tetap saja, masih belum cukup untuk membantu berpikir. Vera tersenyum tipis, tak perlu terburu-buru. Dalam 3-5 tahun, induk tepuer ini akan tumbuh lebat dan menaungi seluruh halaman ini. Saat itu, energi spiritualnya akan mencapai puncak, dan benar-benar bisa tercapai. Ia menatap Charlie dengan keyakinan lembut di matanya. Bagi Anda, 3-5 tahun bukanlah waktu yang lama. Hanya sekejap, Charlie diam sejenak. Ucapannya, meski dimaksudkan sebagai penghiburan, justru menusuk jantung. Bagaimana mungkin 3-5 tahun disebut sekejap? Jika Claire masih belum ditemukan dalam waktu selama itu, apa maksudnya umur panjang dan energi spiritualnya? Hidupnya akan hampa. Ia tak ingin berumur panjang jika itu berarti hidup tanpa Claire. Ekspresi wajahnya berubah suram, dan Vera yang peka segera menangkap perubahan itu. Tuan Muda, katanya lembut. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Charlie mengangguk pelan, menatap kosong ke dalam cangkirnya. Claire, dia pergi. Pelayan Thompson membawa pergi dari Aurus Hill, bersama keluarganya. Semua petunjuk terputus. Vera sesaat, lalu ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ia berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, pelayan Thompson sudah lama melindungi Anda secara diam-diam. Ia salah satu orang yang paling mengenal Anda. Jika dia mulai berhati-hati terhadap Anda, maka masalahnya mungkin tidak baik. Charlie menarik napas panjang. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku harus bertanya. Aku tidak bisa hanya duduk diam. Itulah sebabnya aku datang ke sini. Nona Lafor, aku ingin mendengar analisismu. Atau bahkan, mungkin kau bisa meramal nasibku. Vera menatap ke dalam diam. Rasa sakit hati dan iba berbaur di matanya. Ia tahu Charlie jarang sekali meminta bantuan dengan nada seperti itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengeluarkan 9 koin tembaga dari dadanya, lalu menyingkirkan sebagian peralatan teh di meja. Dengan gerakan hati-hati, ia menyebarkan koin-koin itu, satu per satu, hingga membentuk pola heksagram kuno. Cahaya lentera memantul di permukaan logam yang berputar, menciptakan bayangan aneh di wajah Vera. Ia menatap formasi itu lama, keningnya berkerut dalam kebingungan. Charlie, yang tak sabar, akhirnya bertanya, Nona Lafor, apa hasilnya? Apa artinya? Vera menatap heksagram itu dengan pandangan serius. Aneh sekali, menunjukkan hasil dua hal yang saling bertentangan, gerbang kehidupan dan gerbang kematian. Charlie mengerutkan dahi. Maksudmu, karena yang Anda cari adalah seseorang. Jelas Vera perlahan. Gerbang kehidupan berarti Anda akan terlihat dengan mudah. Sementara gerbang kematian berarti Anda mencarinya seperti jarum di tumpukan jerami. Dua hasil ini muncul secara bersamaan. Charlie tertegun. Bagaimana mungkin? Bukankah itu saling bertolak belakang? Vera memejamkan mata sejenak, menghitung sesuatu dalam hati. Saat membuka mata kembali, itu serius. Heksagram ini menunjukkan satu hal pasti. Ada dua kemungkinan yang sama kuatnya. Satu kehidupan, satu kematian. Artinya, keberhasilan atau kegagalan pencarianmu akan bergantung pada satu orang. Satu orang. Charlie melihatnya. Kebingungan, siapa maksudmu? Baik gerbang kehidupan maupun gerbang kematian dikendalikan oleh orang itu, kata Vera tenang. Jika dia membuka gerbang kehidupan, kamu akan menemukan Nyonya Wade dengan mudah. Tapi jika dia membuka gerbang kematian, perjalananmu akan sangat sulit. Charlie mengernyit. Apakah itu Stephen? Atau dalang di balik semua ini?
Vera menggeleng pelan. Tidak, baik pelayan Thompson maupun dalangnya hanya mewakili sisi gerbang kematian. Mereka takkan pernah membantu. Meskipun punya kekuatan untuk melakukannya. Mereka sudah berjuang keras memisahkan Nyonya Wade darimu. Tak mungkin mereka membiarkan usahanya sia-sia. Ia melanjutkan dengan nada pelan namun tegas. Bayangkan seseorang yang diculik. Penculiknya adalah gerbang kematian. Meski dia bisa saja melepaskan korban, hampir mustahil ia melakukannya. Sementara gerbang kehidupan berada di tangan orang lain, seorang penolong, atau pihak ketiga. Charlie terdiam sesaat, lalu perlahan mengangguk. Berarti, satu-satunya orang yang bisa menentukan arah ini adalah seseorang di luar lingkaran kita. Benar, jawab Vera lembut. Charlie teringat seseorang. Apakah mungkin itu Inspektur Lee? Saya sudah meminta membantu menyelidiki. Apakah semuanya bergantung padanya? Vera tampak ragu. Mungkin, tapi aku tidak yakin. Ia menatap koin tembaga yang kini mulai berhenti berputar. Ada sesuatu yang enggan ia ucapkan. Tapi pikiran terus berputar. Jika gerbang kehidupan dan gerbang kematian sama-sama di bawah kendali orang itu, maka hidup dan mati Claire, juga ketenangan hati Charlie, berada di tangan satu keputusan. Jika Duncan menemukan gerbang kehidupan namun memilih diam, maka semuanya akan tetap terkunci di balik bayangan. Dengan gerbang di tangan kirinya dan kematian di tangan kerangka, hidup dan mati bisa ditentukan hanya dengan satu pilihan. Tapi, benarkah begitu? Vera menatap heksagram yang terbentuk dari 9 koin tembaga itu. Matanya berkilat oleh rasa takjub yang kian dalam. Belum pernah ia dihadapkan pada situasi yang begitu ambigu. Tak sepenuhnya jelas, namun juga tak bisa dikatakan samar. Dari 9 koin itu, 4 jatuh di gerbang kehidupan, 4 lainnya di gerbang kematian. Namun satu koin terakhir, koin yang tampak paling menentukan, justru berhenti di yang mewakili posisi sekaligus kematian. Potensi kehidupan dan kematian itu bukan terletak pada koinnya semata, melainkan pada kenyataan bahwa ketika disandingkan dengan 4 gerbang kehidupan, kelimanya membentuk heksagram yang melambangkan kehidupan. Namun saat disandingkan dengan 4 gerbang kematian, formasi yang sama berubah makna, menjadi heksagram yang melambangkan kematian. Seolah-olah seorang anak keturunan dua bangsa, keduanya sama kuat, lahir di tengah perang. Dan hanya anak itu yang mampu mengubah arah takdir. Karena bila ia memilih darah ayahnya, ia akan menjadi musuh bagi ibunya. Namun bila berpihak pada sang ibu, ia harus mempertahankan ayahnya. Selama ratusan tahun mempelajari heksagram, baru kali ini Vera menemukan bentuk yang begitu ganjil. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil kembali 9 koin tembaga, dan melemparkannya sekali lagi. Koin-koin itu jatuh dengan suara berdenting pelan, menggelinding di atas meja kayu tua. Meski posisinya kini berubah, hasil tafsirannya tetap sama. Melihat dahi Vera berkerut, Charlie tak kuasa menahan rasa ingin tahu. Nona Lafor, tanyanya hati-hati. Apa yang ditunjukkan oleh heksagram terakhir ini? Vera menggeleng perlahan, sama seperti sebelumnya. Katanya lembut, tak ada perubahan. Charlie menatapnya, tapi saya sudah mencatat semua sisi depan dan belakang koin itu. Posisi tiap koin berubah. Begitu juga sisi yang menghadap. Bagaimana mungkin hasilnya tetap sama? Vera tipis tersenyum, seolah menyimpan rahasia alam. Tuan muda, katanya, Anda mempelajari Feng Shui dari buku apokaliptik. Tapi sepertinya buku itu tidak berisi seni ramalan yang benar. Heksagram tidak bisa memaafkan secara dangkal. Ia memiliki logikanya sendiri yang misterius. Dua heksagram yang tampak berbeda terkadang membawa hasil yang tetap sama. Charlie menghela napas kecil. Memang, buku apokaliptik tidak memiliki teknik ramalan yang mendalam. Vera memandang, lalu berkata dengan tenang namun dalam. Ramalan tampak begitu gaib karena logika dasarnya menyerupai perangkat lunak simulasi yang mampu menghitung kemungkinan. Tuan muda, Anda kini berkecimpung di dunia manufaktur mobil. Anda tentu tahu bahwa simulasi tabrakan modern dapat dilakukan melalui perangkat lunak. Selain uji nyata di laboratorium, perangkat lunak bumi itu mengasumsikan konstanta fisik, gravitasi, kepadatan udara, elastisitas logam. Jadi semua parameter seperti berat, kecepatan, desain, hingga titik tumbukan dimasukkan. Perangkat lunak dapat mencerminkan hasil tabrakan dengan akurat. Ramalan yang saya lakukan bergantung pada 8 trigram I Ching. Meski orang kuno tak punya komputer, mereka memiliki kebijaksanaan berabad-abad, mengamati, berpikir, lalu merumuskan logika alam semesta ke dalam 8 trigram itu. Inti dari I Ching adalah Yin dan Yang, sistem biner paling kuno. Cikal bakal dari angka 0 dan 1 di dunia komputer modern.
Sisi depan dan koin belakang, seperti yin dan yang, membentuk sistem biner alami. 9 koin ini bagaikan 9 variabel kunci dalam simulasi komputer. Saat diterapkan dalam perangkat lunak, alam semesta bernama Bagua, kita dapat memprediksi arah, hasil, bahkan perubahan halus yang terjadi di balik peristiwa. Selama perkembangan peristiwa tidak menyimpang dari hukum alam yang telah teratur, hasil deduksi tidak akan meleset jauh. Meskipun posisi koin berubah, ramalan sebenarnya tidak bergantung pada satu koin, melainkan pada hubungan 9 koin itu satu sama lain. Tempat menjatuhkannya pun tak penting, di meja, di lantai, bahkan di tanah halaman, hasilnya tetap sama. Qing Bagua bukanlah tahayul feodal, lanjut Vera dengan mata berkilau. Ia adalah ringkasnya yang luhur. Sebagaimana angka 0 dan 1 mampu membentuk dunia maya komputer, yin dan yang pun melahirkan segala sesuatu di dunia nyata. Artinya, hanya Vera satu-satunya di dunia yang benar-benar memahami I Ching Bagua dan mampu menjelaskan 9 variabel itu menjadi perhitungan yang hidup. Hasil ramalan yang sama 2 kali berturut-turut membuat Vera gelisah. Stephen dan orang-orang di belakangnya jelas berada di gerbang kematian. Duncan adalah orangnya Charlie, maka ia berada di gerbang kehidupan. Charlie sendiri pun demikian. Lalu siapa sosok yang terjebak di antara keduanya, yang bimbang di tengah hidup dan mati itu? Dengan dahi berkerut dan suara lembut, Vera berkata, "Tuan, mohon bersabar. Beri saya waktu untuk memikirkan hubungan di antaranya. Kalau sudah menemukan penjelasannya, saya akan segera memberi tahu Anda." Charlie mengangguk perlahan. Dia tahu, Duncan mungkin memerlukan waktu 1 atau 2 tahun, bahkan 3 hingga 5, untuk menelusuri kebenaran. Sebesar apapun kemampuan Vera, mustahil menemukan penjelasannya dalam semalam. Ini bukan persoalan yang bisa dipaksakan. Mengingat surat yang ditinggalkan Claire sebelum pergi, hati Charlie tiba-tiba diserbu kerinduan yang pekat. Ia berkata pelan, "Nona Lavor, malam sudah larut. Saya tidak ingin mengganggu lebih lama. Jika ada hasil, tolong hubungi saya segera." Vera mengangguk dan tersenyum lembut. "Jangan khawatir, Tuan Muda." Meski enggan berpisah, ia tak berusaha menahan kepergian Harvey. Ia hanya menatap punggungnya dan berkata, "Saya akan mengantar Anda." Charlie melangkah keluar dari Villa Scarlet Pinnacle dan konstruksinya kembali ke Villa Elite Thompson. Rumah itu masih sama seperti yang ditampilkan dalam video Nanako. Tenang, rapi, nyaris membeku dalam kenangan. Sebagian besar perabotan besar masih di tempatnya, seolah-olah waktu berhenti di hari ia pergi. Di kamar tidur, surat Claire masih terletak manis di samping kasur. Charlie membukanya lagi, membiarkan kata-kata itu meluncur ke dada. Matanya berembun. 6 tahun pernikahan mereka berjalan. Dan ketika mereka mengira kebahagiaan mulai menanjak, takdir justru berakhir di puncak yang paling indah. Kini, rumah itu sama seperti dulu, kecuali satu hal, Claire tak lagi di sana. Dan ketiadaannya menciptakan kehampaan yang menyakitkan, mengikis perlahan-lahan di setiap sudut jantung. Setelah lama mengingatnya, ia melipat surat itu hati-hati dan meninggalkan Villa Elite Thompson. Tinggal seorang diri di rumah sebesar itu hanya menambah kesunyian, sementara bayangan Claire terus menghantuinya. Maka ia menuju villa di lereng bukit, di kawasan Champs-Élysées, tempat ia bisa menyepi. Ia butuh waktu, entah 3 hari, sebulan, atau lebih. Sebelum berangkat, ia meninggalkan pesan pada Duncan dan Vera, "Hubungi saya jika ada kabar penting." Lalu ia memutus sambungan WeChat, hanya menyisakan 2 nama itu dalam daftar putih ponselnya, memblokir semua panggilan dan pesan lain. Saat Vera membaca pesan itu, ia tahu betul, Charlie sedang berusaha menenangkan hatinya, mencari ruang untuk memahami kehilangan Claire. Namun di dalam dirinya, ada rasa cemas yang samar, takut Charlie akan hancur oleh kerinduan yang tak berujung. Maka ia memerintahkan Tuan Raven dan yang lain agar tidak mengganggunya, sementara ia sendiri memutuskan untuk menelusuri perubahan sumber dalam heksagram. Ia membuka papan Go, meletakkan bidak hitam di sudut kiri, dan menempatkan lirih. Segala sebab pasti punya asal. Jadi, akar dari semua ini, pasti ada di kuil Qingzhou, di kaki pegunungan Siwan. Bukan begitu? Vera dan Charlie mengenal satu sama lain dalam waktu yang belum lama. Sejak saat itu, ia merasakan kekuatan misterius di balik Charlie pertama kali muncul di kuil Qingzhou. Saat itu, dia dan Charlie sedang dalam perjalanan ke pegunungan Siwan. Tidak seperti dugaan mereka berdua, mereka bertemu dengan biarawati palsu yang menunggu di kuil Qingzhou, di tepi pegunungan. Selain mengetahui rahasia perjalanan mereka ke pegunungan Siwan,
Biarawati palsu itu bahkan tahu bahwa pegunungan Siwan menyimpan banyak bahaya bagi Charlie. Vera meletakkan batu putih di bawah batu hitam pertama. Batu hitam di atas melambangkan kuil King Zhao, dan batu putih di bawah melambangkan biarawati palsu. Kemudian, mereka terbang langsung dari pegunungan Siwan ke East Cliff. Ia kemudian mengambil batu hitam lain dan meletakkannya di belakang batu sebelumnya. Dalam uraiannya, batu hitam ini melambangkan East Cliff. Ia kemudian teringat saat ia dan Charlie baru saja tiba di East Cliff. Ketika Stephen mengantarkan album foto lama orang tua Charlie ke rumah keluarga Wade dan kemudian pergi tanpa pamit. Saat itulah Vera menyadari bahwa Stephen dan biarawati palsu dari kuil King Zhao sebenarnya bersekongkol. Maka, ia meletakkan batu putih di bawah batu hitam kedua. Batu putih ini melambangkan Stephanus. Sekarang, Vera harus menemukan batu hitam ketiga dan batu putih ketiga. Segera, dia teringat sebuah detail. Ketika ia dan Charlie kembali ke rumah keluarga Wade, ia bertemu Stephen. Ia mencium aroma dupa samar-samar, yang ia dan Charlie sadari. Saat itu, Stephen mengatakan ia baru saja mengunjungi kuil lama untuk memuja Buddha. Charlie tidak terlalu menyarankan, tetapi Vera berjanji lagi. Awalnya ia mengira wajah Stephen tidak menyerupai wajah seorang penganut agama, melainkan seorang veteran berpengalaman yang teguh dalam keyakinan ateisme. Kemudian, ia mempertimbangkan status kuil lama sebagai kuil lama, yang terasa semakin tidak pantas bagi seseorang seperti Stephen. Namun saat itu, ia lebih fokus memikirkan bahaya yang mengintai di pegunungan Siwan, dan tidak terlalu memikirkan perilaku Stephen yang tidak biasa. Namun sekarang, setelah dipikir-pikir, memang muncul beberapa pertanyaan. Kuil King Zhao, kuil lama. Mengapa semuanya kuil? Apakah ini berarti dalang misterius di balik Stephen memiliki hubungan dengan kuil? Intuisinya mengatakan bahwa kualitasnya benar. Maka, ia segera mengeluarkan pion hitam dan meletakkannya di samping dua pion pertama. Sambil melingkari, pion pertama adalah kuil King Zhao. Yang kedua bukan East Cliff, melainkan kuil Yonghe. Jadi, pion ketiga ini kemungkinan besar adalah sebuah kuil. Mendengar hal ini, matanya berbinar. Nyonya Wade meninggalkan Nanjing. Sebelum pergi, ia pasti bertemu orang-orang ini. Mereka pasti menceritakan sesuatu tentang Tuan Muda, yang membuatnya rela meninggalkannya. Jadi, di mana ia bertemu mereka? Kemungkinan besar Nanjing, dan kemungkinan besar sebuah kuil. Jika pion ketiga adalah sebuah kuil di Nanjing, maka kemungkinan besar kuil itu yang paling terkenal, kuil Qixia. Lebih lanjut, Vera bermaksud mengunjungi kuil Qixia. Pada saat itu, seperti yang diharapkannya, ia bertemu dengan biarawati palsu dari kuil King Zhao di sana. Dengan demikian, kualitas kuil Qixia semakin kuat. Vera merasa dirinya semakin dekat dengan kebenaran. Maka, ia segera memanggil cucunya, Emmet. Begitu panggilan tersambung, pihak lain dengan hormat bertanya, Nona, mengapa Anda menelepon begitu larut? Ada yang bisa saya bantu? Vera bertanya, apakah Anda memiliki akses ke data rahasia operator? Emmet segera menjawab, tentu saja. Data apa yang Anda butuhkan? Vera dengan tegas mendidihnya. Tolong bantu saya catatan memeriksa akses yang ditinggalkan Nyonya Wade di operator selama beberapa bulan terakhir. Cari informasi secara spesifik, hingga ke setiap stasiun pangkalan. Lalu gambarkan lokasinya di peta, secara kronologis, untuk saya. Nyonya Wade, Emmet sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa Vera ingin menyelidiki istri Charlie. Sepertinya ini bukan sesuatu yang Charlie tanyakan padanya. Namun, antara Charlie dan Vera, ia tentu saja lebih memilihnya. Jadi ia mengurungkan niatnya dan langsung berkata, Nona, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengaturnya. Vera menyadari sesuatu dan mengingatkannya. Ingat, jaminan mutlak. Jangan khawatir. Nona, operator menjaga kerahasiaan data pengguna dengan sangat ketat. Terutama, pola pergerakan pengguna pada umumnya tidak dapat diakses bahkan oleh polisi. Bagi pengguna, apapun layanan telepon seluler yang mereka gunakan, selama ponsel mereka mengakses jaringan, catatan koneksi akan disimpan oleh operator. Saat pengguna berada di rumah, operator secara otomatis menyamakan mereka dengan stasiun pangkalan terdekat dan mencatat waktu mereka terhubung ke stasiun pangkalan tersebut. Saat pengguna meninggalkan rumah, setelah mereka memasuki area jangkauan stasiun pangkalan sebelumnya dan bergerak keluar dari jangkauan stasiun pangkalan berikutnya. Operator juga mencatat waktu mereka terputus dari stasiun pangkalan sebelumnya dan waktu mereka terhubung ke stasiun pangkalan berikutnya. Data penting ini disimpan di server selama bertahun-tahun.
Data ini telah membantu polisi memecahkan banyak kejahatan besar. Termasuk di era sebelum sistem Sky Eye sepenuhnya dikembangkan. Banyak penjahat mengarang alibi yang rumit. Namun gagal total dan ponsel mereka ditemukan di dekat TKP. Vera tahu ia tidak memiliki model AI seperti Charlie dan tidak dapat dengan cepat melacak pergerakan Claire melalui pengawasan kota. Itulah sebabnya ia menemukan metode ini. Meskipun metode ini tidak diatur dan sejelas pengawasan video. Jawaban yang diinginkan Vera sederhana. Apakah Claire pernah mengunjungi kuil Kixia dalam beberapa bulan terakhir? Emmet sangat efisien. Dalam waktu kurang dari 20 menit, sebuah berkas video terkirim ke ponsel Vera. Video dimulai dengan peta kota Aurus Hill dan sebuah titik merah. Setelah mengeklik putar, koordinat mulai berpindah-pindah di peta. Waktu yang sesuai di pojok kiri atas menunjukkan stasiun pangkalan mana yang terhubung dengan ponsel Claire pada waktu itu dan selanjutnya, serta lokasi stasiun pangkalan tersebut di peta. Karena jarak antar pangkalan, pergerakan titik merah itu melompat-lompat. Seringkali, titik merah itu berpindah-pindah antara Villa Elite Thompson dan rombongan Claire. Sesekali mengunjungi lokasi lain. Vera tidak memperhatikannya. Ia tetap fokus pada area kuil Kixia di peta. Bertanya-tanya kapan titik merah itu akan menyala di sana. Kerja keras membuahkan hasil. Menjelang malam tahun baru Imlek, titik merah yang mewakili stasiun pangkalan Claire menyala di kuil Kixia. Saat itu, senyuman tersungging di bibir Vera. Titik hitam ketiga menjadi kuil Kixia di pemikirannya. Jadi, langkah selanjutnya adalah menemukan petunjuk ke titik putih itu. Siapa yang Claire temui di kuil Kixia? Apakah biarawati palsu itu, Stephen, atau mungkin orang lain yang menjadi titik putih itu? Saat memikirkan ini, sebuah nama tiba-tiba terlintas di benakku. Charlie pernah berkata bahwa Nanako Ito, secara kebetulan, telah dicerahkan oleh seorang biksu bernama Jeston di kuil Kixia. Teringat bahwa posisi musuh selalu dekat dengan kuil. Ia menyadari bahwa biksu Jeston ini pasti juga anggota faksi lawan. Maka, ia meletakkan batu putih ketiga di bawah batu hitam ketiga dan tersenyum. Sepertinya batu putih ini kemungkinan besar adalah Guru Jeston. Ia kemudian mencari berita tentang Guru Jeston dan menemukan bahwa meskipun usianya masih muda, ia memiliki pencapaian Buddhis yang mendalam. Beliau bahkan pernah mewakili komunitas Buddhis Tiongkok dalam sebuah diskusi dengan Guru Kiyoshi, kepala biara kuil Kinkakuji di Jepang, di Gunung Putuo. Karena penasaran, dia mencari Guru Kiyoshi lagi. Meskipun dia tidak muncul di depan umum selama 2 tahun terakhir dan tidak meninggalkan kabar, Vera tetap menemukan pengumuman melalui fungsi pencarian otomatis mesin pencari mengenai penutupan kuil Kinkakuji untuk mereduksi. Penutupan tersebut dimulai tepat sebelum ulang tahun Charlie, kurang dari seminggu. Ia tak kuasa menahan diri untuk menahan diri pada dirinya sendiri. Meskipun belum ada bukti langsung, bukti tidak langsung telah membentuk rantai bukti yang saling menguatkan. Ini berarti pihak lain saat ini berada di Kinkakuji. Charlie tak pernah menyangka Vera mampu merangkai seluruh cerita hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk memutar sebuah film, hanya dengan menggunakan 6 buah catur. Kinkakuji. Vera mampir. Lalu dia ingin menelepon Charlie dan berbagi analisisnya. Namun, saat hendak menelepon, ia keluar dari layar panggilan. Ia yakin karena keterlibatan Claire, rasionalitas Charlie pasti akan terpengaruh. Jika dia memberitahu hipotesisnya sekarang, dia mungkin akan langsung berangkat ke Jepang. Namun, pihak lain jelas lebih kuat darinya. Ia tidak hanya menyadari sepenuhnya pergerakannya, tetapi juga mempertahankannya sampai batas tertentu. Jika tidak, ketika ia sengaja pergi ke kuil Kixia, biara palsu itu tak akan pernah muncul atas inisiatifnya sendiri. Setelah mempertimbangkan dengan matang, ia menelepon Emmet lagi. Di telepon, ia berkata kepada Emmet, "Saya akan berangkat ke Jepang sebelum fajar dan membutuhkan identitas baru. Tolong bantu saya mengurusnya. Juga, mohon periksa keberadaan Guru Jeston, seorang Buddha cendekiawan ternama, saat ini." 10 menit kemudian, Emmet menelepon dan berkata dengan hormat, "Nona, identitasnya sudah disiapkan. Pesawatnya akan berangkat ke Aurus Hill sekarang. Anda bisa tiba di bandara dalam 3 jam. Saya akan mengatur seseorang untuk menjemput Anda. Selain itu, Guru Jeston, yang Anda minta saya periksa, pergi ke Osaka, Jepang seminggu yang lalu bersama beberapa cendekiawan Buddha dari Tiongkok. Informasi yang saya temukan menunjukkan bahwa beliau diundang untuk berpartisipasi dalam acara pertukaran Buddha pribadi." Senyum Vera melebar. Ia telah tinggal di Jepang selama bertahun-tahun dan mengenal negara itu dengan baik. Kyoto, tempat kuil Kinkakuji berada, kurang nyaman untuk transportasi.
Dari Tiongkok, terbang ke Osaka adalah pilihan pertama, diikuti oleh Nagoya. Karena Jeston juga pergi ke Osaka, kemungkinan besar ia berada di kuil Kinkakuji. Mungkinkah Master Jeston sebenarnya ada di balik semua ini? Vera merasa bahwa terakhir kali ia bertemu biarawati palsu itu, ia jelas hanya seorang utusan dan enggan mengungkapkan lebih banyak. Sekarang, hanya jika dia pergi ke sana secara langsung, dia akan memiliki kesempatan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi masalah ini. Pesawat Emmet meluncur cepat di langit pagi. Ia tidak hanya mengatur penerbangan untuk Vera, tetapi juga ikut dalam perjalanan menuju Aurus Hill, ditemani puluhan pengawal kelas atas yang tangguh dan disiplin. Bandara Aurus Hill telah menerima pemberitahuan dari atasan mereka. Rolls-Royce milik Logan mendapat izin istimewa. Mobil itu melintas tanpa pemeriksaan keamanan atau bea cukai dan langsung memasuki hanggar pribadi bandara. Vera turun dari mobil dengan penampilan yang sederhana namun elegan. Rambut panjangnya memanjang tinggi menjadi kuncir kuda. Tubuhnya dibalut sarung tangan hitam polos, dilengkapi kacamata hitam dan masker yang menutupi sebagian wajah. Di zaman ketika kecerdasan buatan dan sistem pengawasan yang kian canggih, penyamaran sederhana itu bukan sekadar gaya, melainkan bentuk kewaspadaan. Sedikit kelalaian bisa membuatnya terlacak oleh gabungan kekuatan algoritma dan kamera. Rolls-Royce berhenti tepat di bawah bayangan Airbus A350. Emmet, pria tua yang setia, sudah menunggu di jalur naik penumpang. Begitu pintu terbuka, ia melangkah maju dan membungkuk ringan sambil membuka pintu. "Nona," ucapnya hormat. Suaranya parau tapi berwibawa. Vera menatapnya dengan lembut. "Mengapa Anda di sini?" Emmet menunduk lebih dalam. "Nona akan pergi ke Jepang. Saya khawatir Anda bepergian sendirian. Ada beberapa pengawal yang berjaga di pesawat ini. Semuanya memiliki identitas ganda. Saya membawa mereka untuk melindungi Anda." Vera kecil tersenyum. Senyum yang lembut tapi tegas. "Jangan terlalu gugup. Saya hanya akan sampai ke Jepang sebentar. Pergi cepat. Kembali cepat. Lagi pula, saya hanya satu tempat. Seharusnya tidak ada menuju bahaya." Emmet menatapnya dengan nada memohon. "Nona, Anda pernah berada dalam bahaya di Eropa Utara. Jika Tuan Wade ikut, saya tentu lebih tenang. Tapi kali ini Anda pergi sendiri." Ia menunduk lebih ke dalam. "Setelah pesawat mendarat, kami akan menjaga jarak. Kami tidak akan mengganggu Anda sama sekali." Decai, yang berdiri diikut, maju dan berkata dengan hormat. "Nona, izinkan saya ikut. Kalau tidak, saya dan Logan tidak akan tenang jika tetap tinggal di Nanjing." Vera menggigit sesaat, lalu mengangguk ringan. "Baiklah, kita ikuti pengaturan Tuan Sansor." Ia menatap Emmet dengan tatapan lembut namun tegas. "Jika Tuan Muda Wade datang mencariku, katakan padanya aku sedang pergi untuk urusan sekolah. Meski kecil kemungkinannya dia datang. Ingat pesan ini baik-baik." Emmet segera menjawab. "Sesuai perintah Anda." Vera mengangguk pelan, lalu menaiki tangga pesawat. Tanpa menoleh, ia mengganti tangan ke belakang sambil berteriak riang. "Tuan Sansor, Anda sudah tak lama lagi. Saya naik duluan. Anda tidak perlu cemas." Dengan langkah ringan ia berlari kecil masuk ke kabin. Emmet, Decai, dan Logan saling berpandangan, tersenyum tanpa suara. Mereka telah mengenalnya selama puluhan tahun. Wanita itu selalu demikian. Ketika serius, ia setegas baja, fokus dan tak tergoyahkan. Namun saat santai, ia bisa begitu jenaka, lugu, dan bebas seperti gadis remaja berusia 17 tahun. Setengah jam kemudian, pesawat didorong keluar dari hanggar. Mesin kembarnya menderu lembut, lalu meluncur di landasan, menembus langit yang masih kelabu sebelum fajar sepenuhnya merekah. Di dalam pesawat, para pengawal duduk tenang di kabin belakang. Vera sendirian di bagian depan. Ruang pribadi seluas puluhan meter persegi yang diredam sunyi. Bahkan Emmet pun tidak berani mengganggu. Ia menyingkir ke belakang, membiarkan sang nona menikmati kesendiriannya. Perjalanan dari Nanjing ke Osaka tidak lama. 2,5 jam kemudian, pesawat menjejak landasan Bandara Internasional Kansai. Bandara yang dibangun di atas laut itu seolah tidak sadar telah menyambut penumpang paling tua dalam sejarahnya. Saat itu pukul 6.30 pagi waktu Tokyo. Cahaya matahari baru menembus atmosfer, menyapu sayap pesawat dengan kilau keemasan lembut. Vera, yang kini menggunakan identitas umum bernama Maria Wang, melewati bea cukai dengan tenang. Tidak terburu-buru menuju kereta ke Kyoto. Ia terlebih dahulu mampir di toko bandara. Ia membeli ransel bergambar karakter kartun Kulome, beberapa perhiasan lucu, serta karet gelang warna-warni.
Rambut kuncir kudanya diubah menjadi 2 ekor kuda, memberi kesan remaja ceria yang sama sekali tidak mencurigakan. Dengan penampilan barunya, ia melangkah keluar bandara. Di stasiun, dengan bahasa Jepang fasih berlogat Kansai, ia membeli tiket dari Osaka ke Kyoto. Sementara itu, Emmet dan para pengawal diam-diam menjaga jarak, memastikan keamanan dari pelayaran. Usia panjang membawa banyak anugerah. Vera telah menjelajahi berbagai negeri, menyerap budaya dan bahasa mereka. Ia bukan hanya fasih, tapi peka terhadap nuansa tiap kata. Pernah tinggal di Jepang selama restorasi Meiji. Bahasa Jepangnya kini bahkan lebih alami daripada penutur asli. Jika dibandingkan, ia seperti orang asing yang tidak hanya mahir berbahasa Mandarin, tetapi juga memahami dialek, sastra klasik, bahkan puisi kuno. Selain itu, wajah Asia Timur seringkali mirip satu sama lain. Maka keberadaannya di Jepang tak mencolok. Ia menyatu dengan keramaian seperti setetes udara kembali ke samudera. Pukul 8.40 pagi, kereta tiba di Kyoto. Kota itu bergerak dengan ritme yang lambat dan anggun. Meski modernisasi telah lama merambah, pesona tradisionalnya tetap terjaga. Rumah-rumah kayu tua, lorong sempit, kuil berusia ratusan tahun, semuanya seperti potret kehidupan masa lalu. Berbeda dengan Tokyo yang hiruk-pikuk dan dipenuhi pendatang baru, Kyoto adalah rumah bagi orang-orang lama, para penjaga tradisi, dan bakat tersembunyi yang mendalam. Vera tidak langsung menuju kuil Kinkakuji. Ia memilih menelusuri gang-gang kecil kota tua, menikmati aroma kayu basah dan desiran angin pagi yang menyentuh pipinya. Setelah beberapa waktu berjalan, perut terasa lapar. Ia menoleh dan melihat papan kayu tua bertuliskan Yudofu Saito. Sebuah restoran yang tampak sederhana namun memancarkan wibawa usia. Senyum tipis yang menarik. Lalu ia melangkah masuk. Yudofu, hidangan tahu rebus khas Kyoto. Biasanya sederhana. Tahu lembut, rumput laut, dan serpihan bonito. Disajikan dengan kecap atau miso. Namun restoran ini berbeda. Hidangan andalannya adalah Yudofu puer matsutake. Resep yang tak biasa bagi telinga siapapun. Kedai itu kecil dan hangat. Dijalankan oleh pasangan lanjut usia. Di dinding tergantung papan nama pudar bertuliskan didirikan tahun 1897. Begitu Vera masuk, pemilik pria menyapanya dengan ramah. Silakan duduk, Nona. Menu ada di atas meja. Panggil saya kapanpun ingin memesan. Vera mengangguk sopan dan memilih duduk di sudut dekat jendela. Ia menatap menu sebentar lalu menunjuk tulisan di bagian atas. Sup puer matsutake dengan tahu. Saya pesan 1. Terima kasih. Baik. Mohon tunggu sebentar. Jawab pria itu dengan senyum tulus sebelum menarik ke dapur. Tak lama kemudian, sup tahu disajikan di hadapan Vera. Kuahnya bening, mengepul lembut. Aroma teh dan jamur matsutake berpadu, menciptakan wangi yang hangat dan menenangkan. Vera melepas maskernya, menyesap perlahan. Rasa lembut dan gurihnya menarik di lidahnya. Ia tersenyum kecil dan berbisik. Rasanya luar biasa. Pemilik toko, sambil mengelap tangan dengan handuk, berkata bangga. Banyak toko Yudofu di Kyoto, tapi hanya kami yang membuat versi puer matsutake. Resep ini kami sempurnakan sejak tahun 1899, berdasarkan Yudofu tradisional. Vera, dengan nada riang khas gadis muda, menatap kagum. Wow, tempat ini punya sejarah yang panjang juga. Pria itu tertawa kecil. Ah, tidak juga. Di Kyoto, toko berusia 100 tahun belum dianggap tua. Ada toko lain di sini yang berusia 400 tahun, loh. Vera tersenyum, lalu bertanya dengan nada ingin tahu. Tapi, kalau tak salah, teh puer itu kan dari Tiongkok. Mengapa kakek buyutmu memilih menggunakannya? Wajah pria itu berubah lembut. Matanya sedikit berkaca-kaca. Iya, benar sekali. Tahun 1899, toko kakek buyut saya baru berjalan 2 tahun. Karena persaingan yang ketat, usaha mereka hampir bangkrut. Saat itu, keluarga mereka, 5 orang, hidup miskin dan menjajakan Yudofu di tengah salju. Pada masa sulit itu, ada seorang perempuan bernama Saito, yang baru pulang dari Tiongkok. Ia tinggal di rumah besar di pusat kota Kyoto dan mengasuh banyak anak yatim. Melihat toko kami sepi, ia memesan 50 porsi Yudofu setiap hari agar keluarga kami bisa bertahan. Tak hanya itu, ia memberi kakek buyut saya daun teh puer dan jamur matsutake kering yang dibawanya dari Tiongkok, dan meminta mencoba membuat resep baru. Dari sanalah lahir Yudofu khas puer matsutake ini. Suara pria itu bergetar halus. Kakek buyut saya selalu berkata, Nona Saito adalah penyelamat keluarga kami.
Tanpa dia, kami takkan selamat dari musim dingin tahun itu. Ia pergi dari Kyoto setelahnya dan tak pernah kembali. Untuk mengenang jasanya, toko ini kami ganti namanya menjadi Yudofu Saito. Mata Vera melembut. Kenangan lama menyeruak seperti kabut yang naik dari masa lalu. Ingatan tentang Kyoto lebih dari seabad silam hadir dengan jelas di ingatannya. Saat itu, musim dingin di Kyoto jauh lebih keras. Salju turun tebal, membekukan putih. Dari dalam tandu, ia melihat keluarga miskin beranggotakan 5 orang menjajakan Yudofu di pinggir jalan. Anak-anak kecil itu memburuk. Wajah dan tangan mereka memerah karena radang dingin. Tanpa berpikir lama, ia menyuruh pelayannya memesan 50 porsi Yudofu setiap hari agar mereka tidak kelaparan. Setiap kali pesanan datang, rasa Yudofu itu perlahan membaik. Ia bisa merasakan kerja keras dan ketulusan si penjual. Selama 10 hari, ia terus memesan. Hingga suatu malam, ia sendiri menambahkan sedikit tepuer dan jamur matsutake ke dalam kuahnya. Lalu memberikan resep itu kepada keluarga tersebut. Tak disangka, resep itu bertahan lebih dari seabad. Dan namanya kini terukir di papan kayu itu. Asako Saito. Dia tersenyum getir dalam hati. Itulah nama samaran yang ia gunakan saat tinggal di Kyoto. Menatap mangkuk di depannya. Aroma hangat Yudofu yang sama dengan 100 tahun lalu memenuhi dada. Ia menghela napas pelan. Senyum samar menghiasi wajahnya. Waktu berlalu begitu cepat. Tahun demi tahun terlewati. Sudah lebih dari 100 tahun sejak aku meninggalkan Kyoto. Pemilik toko Yudofu tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Nona Saito dari kisah kakek buyutnya. Konon, bahkan kakek buyutnya pun tidak tahu nama Nona Saito. Hanya tahu nama di belakang Saito. Saito adalah nama keluarga yang relatif tinggi di Jepang, sehingga mustahil untuk melacaknya. Vera menghabiskan Yudofunya, membayar, dan dengan senang hati meninggalkan toko, dengan ransel di pundaknya. Setelah pergi, ia melanjutkan perjalanan menuju kuil Kinkakuji, tetapi perhatiannya tetap tertuju pada berbagai toko di sekitarnya. Vera tinggal di Jepang cukup lama, dan baru pergi pada awal abad ke-20. Selama di Kyoto, ia dikenal sebagai Nona Saito, seorang filantropis. Saat itu, Jepang baru saja mengalami restorasi Meiji, yang bertransformasi dari negara agraris menjadi negara industri. Militerisme, meskipun masih dalam tahap awal, belum menyebar ke seluruh negeri. Saat itu, sebagian besar penduduk Kyoto hidup dalam kemiskinan. Banyak toko dan pemilik toko kecil telah merasakan manfaat dari kebaikan Vera, dalam berbagai tingkatan. Yang membuat Vera takjub adalah banyaknya toko-toko ini yang masih buka. Ada restoran sushi berusia 200 tahun, restoran tempura berusia 300 tahun, dan beberapa toko pakaian dan kimono yang berasal dari abad ke-19. Fakta bahwa terdapat begitu banyak merek berusia berabad-abad di sini berkaitan erat dengan fakta bahwa negara ini jarang ditaklukkan dan bahkan tidak pernah dijajah oleh musuh asing. Bahkan selama Perang Dunia II, ketika mereka menghancurkan Asia Timur dan Selatan, mereka akhirnya menyelamatkan sebagian besar wilayah mereka dari kehancuran perang. Ini memungkinkan merek-merek yang telah lama dihormati ini untuk bertahan hidup. Saat Vera melintasi jalanan Kyoto seperti anak SMA yang membolos untuk perjalanan sehari dari Osaka, Ashley di kuil Kinkakuji sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Sejak membayangkan pura mati, ia diam-diam merencanakan sesuatu. Tak pernah membayangkan rencana akan terbongkar. 20 menit sebelum Vera tiba di Kyoto, Stephen sudah tiba di paviliun emas dan bertemu Ashley. Ashley sangat senang dengan menyampaikan dan memujinya. Stephen, kamu telah memberikan kontribusi yang tak ternilai kali ini. Kamu telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini. Tinggallah di sini dan beristirahatlah dengan tenang untuk sementara waktu. Claire dan keluarganya yang terdiri dari 3 orang telah meninggalkan Tiongkok. Dan inspirasi tiba-tiba Claire telah sepenuhnya menghilangkan risiko bagi Jacob dan Elaine. Bagi Ashley, ini adalah hasil terbaik. Stephen berkata dengan sedikit emosi. Tuan muda pasti sangat sedih atas kepergian Nyonya muda. Saya ingin tahu berapa lama dia akan pulih. Ashley mengangguk dan mendesah. Meskipun keluarga Wilson yang terdiri dari 3 orang telah pergi, aku tahu Charlie pasti sangat cemas dan tertekan saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan langsung memanggil Duncan untuk meminta bantuan. Dia tentu saja berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Claire. Pada titik ini, dia merasakan kesedihan yang mendalam. Bagaimanapun, niat awalnya bukanlah untuk diam-diam memanipulasi kehidupan Charlie, juga bukan untuk mengendalikannya sebagai seorang ibu. Dia berusaha keras untuk membuat Claire pergi karena perkembangan Charlie terlalu lambat.
Ditambah dengan jaminannya untuk membuka istana Niwan. Berarti batasan yang tak teratasi antara dirinya dan Victoria akan selalu ada. Baik Victoria maupun Marcius di pegunungan Siwan tidak akan memberi Charlie banyak waktu. Jika Charlie tidak mengembangkannya sepenuhnya, semua rencana balas dendamnya akan gagal. Karena alasan ini, dia bahkan telah mempersiapkan diri untuk kebencian Charlie di masa depan. Dia telah menanggung keluhan selama 20 tahun terakhir hanya untuk memberi Charlie kesempatan. Kesempatan untuk menyingkirkan semua rintangan dan tidak perlu bersembunyi lagi. Ashley menghela napas. Saat Charlie bertemu denganku di masa depan, dia pasti akan tahu akulah dalang semua ini. Aku ingin tahu apakah dia akan membenciku saat itu. Stephen berkata dengan hormat. Nyonya, Anda melakukan ini untuk kebaikan bersama. Saya yakin Tuan Muda akan memahami niat baik Anda. Ashley mengangguk. Menyeka air mata pelan-pelan. Lalu tersenyum. Victoria selalu berpikir aku belum mati. Aku mungkin takkan hidup untuk melihat kemenangan Charlie. Jika itu terjadi, siapapun yang selamat, kamu atau Sister Sullins, akan menemui Charlie dan mengatakan yang sebenarnya. Selama dia tertawa terakhir, tak masalah apakah dia membalas dendam padaku, membenciku, atau tidak memahamiku. Aku hanya ingin dia tahu bahwa dia tidak sendirian selama ini. Saat ini, di aula utama kuil Kinkakuji yang kini telah ditutup, Tuan Kiyoshi yang sudah berusia lanjut, bersama beberapa muridnya yang paling lanjut dikagumi, duduk bersila di atas bantal, mendengarkan khotbah Master Jeston. Jeston tahu bahwa penutupan kuil Kinkakuji oleh Kiyoshi sangat membantu Ashley. Dia dengan tekun menyampaikan wawasannya yang mendalam tentang agama Buddha. Mereka berdua, layaknya menyampaikan sahabat karib tanpa memandang usia, menikmati percakapan sehari-hari dengan penuh kegembiraan. Kiyoshi tidak hanya menerima pencerahan yang lebih mendalam dari Jeston, tetapi Jeston, melalui ketulusan hati Kiyoshi, juga semakin menyampaikan altar spiritualnya sendiri. Pengalaman ini saling menguntungkan, dan para murid Kiyoshi juga mendapatkan banyak manfaat dari diskusi mereka. Namun, guru Kiyoshi sudah tua dan kesehatannya kurang baik. Meditasi bersila yang dilakukan dalam waktu lama sangat melelahkan secara fisik, sehingga diskusinya dengan guru Jeston seringkali terhenti karena kondisinya, dan baru dilanjutkan setelah dia agak pulih. Melihat guru Kiyoshi tampak tidak enak badan setelah berdiskusi sepanjang pagi, bahkan napasnya menjadi lebih cepat, guru Jeston menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Namo Amitabha. Guru Kiyoshi terlihat lelah. Bagaimana kalau kita akhiri saja hari ini? Kembalilah dan istirahatlah dengan baik, dan kita akan membuat keputusan nanti. Kiyoshi, yang berusaha keras untuk bertahan, digantikan dengan agak enggan. Ia tersenyum dan berkata kepadanya dalam bahasa Mandarin yang fasih, Guru Jeston, saya merasa, waktu saya semakin dekat. Saya khawatir saya tidak punya banyak waktu tersisa. Seperti kata pepatah Tiongkok kuno, jika seseorang mendengar kebenaran di pagi hari, ia bisa mati di malam hari. Pemahaman Guru Jeston tentang Dharma adalah yang terdalam yang pernah saya temui dalam 100 tahun. Jadi, sebelum aku wafat, aku ingin mendengar sebanyak mungkin. Tolong ajari saya. Jeston hanya bisa menghela nafas. Ketidakpedulian Guru Kiyoshi terhadap hidup dan mati sungguh menakjubkan. Jadi, mari kita lanjutkan. Ketika Vera tiba di pintu masuk kuil Kinkakuji, sebuah tanda larangan masuk telah dipasang. Alasan larangan tersebut dinyatakan dengan jelas di bawah. Dengan alasan yang sama bahwa kuil tersebut sedang berkarat. Tanggal pasti penyelesaiannya masih harus ditentukan. Beberapa biksu menjaga pintu masuk, dengan sabar menolak setiap pengunjung yang mendekat. Saat Vera muda mendekat, seorang biksu melangkah maju. Dengan isyarat khasnya, Amitabha, dermawan, mohon jangan mendekat. Kuil Kinkakuji saat ini sedang berputar dan untuk sementara ditutup untuk umum. Vera manis tersenyum dan berkata, Halo, saya ingin bertemu dengan Tuan Kiyoshi. Biksu itu meyakinkan kepala dan berkata, Tuan Kiyoshi sudah bertahun-tahun tidak bertemu peziarah. Silakan kembali. Tuan Kiyoshi adalah biksu paling terkenal di Jepang dan tokoh terkemuka dalam Buddhisme Jepang. Banyak umat Buddha Jepang yang taat berharap bisa bertemu langsung dengannya. Dia bahkan bertemu beberapa dari mereka setiap hari di pintu masuk kuil Kinkakuji. Sebuah fakta yang sudah lama ia kenal. Vera tahu bahwa orang misterius yang bersembunyi di sini pasti sangat berhati-hati. Mungkin ada agen rahasia yang ditempatkan oleh pihak lain di sekitar untuk mengamati secara diam-diam. Maka ia tak menunjukkan aura apapun, melainkan tersenyum dan berkata, Sejujurnya, leluhur saya masih berkerabat dengan Tuan Kiyoshi. Kali ini,
Saya datang atas permintaan para tetua keluarga untuk bertemu Tuan Kiyoshi. Tuan, tolong bantu saya menyampaikan pesan kepada Tuan Kiyoshi. Katakan saja. Zhengping, nona muda ada di sini. Beliau pasti mengerti. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.